Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih dalam kebaktian Minggu 21 setelah Trinitatis. Marilah kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Kita angkat kidung pujian kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Muliakan Tuhan Allah.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman dari Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Ulangan 34 ayat 7 sampai 12. Kita baca secara responsoria. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di daratan Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis kekabungan pada Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan hadap-hadapan Allah, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalau-Nya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya selama hidupku, yang selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sasu
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Warta Minggu 29 Oktober 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali ini beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Selasa 24 Oktober 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Gilbert Ravanili Samosir, Ibu Dr. Stella Verinda Boru Situmorang, alamat Jalan Jawa, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Yang kedua, dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Bapak Bernard Sihaan, Ibu Feni Anita Boru Panjaitan, alamat Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 29 Oktober 2023 bertambah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Freddy Sianipar, Ibu Ferawati Boru Nainggolan beserta 2 orang anak, 1 putra, 1 putri, pindah dari HKBP Rumbai Resort Rumbai, alamat Jalan Sudirman, Gang Muhammad Ali, nomor 18, Tangkerang Selatan, Sektor Penganyoman. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 29 Oktober 2023, pindah jemaat gereja kita, yaitu yang pertama keluarga Bapak Bernando Safrizal Hutahayan, Ibu Sari Oktaviani Boru Sidebang beserta seorang putra, alamat Jalan Indrapuri, Komplek Puri Indah, Blok D22, Sektor Bambu Kuning Tenayan, pindah ke GKI Citra Raya Cikupang, Tangerang. Yang kedua, keluarga Bapak Jinto Charlie Hasugian, Ibu Dekawati Lira Boru Butar-Butar, alamat Jalan Garuda Sakti nomor 31G, Sektor Labu Baru Timur, pindah ke HKBP Dame Palas, Resort Philadelphia Palas. Yang keempat, program pembangunan konsistori dan selasar gereja. Sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan dari keluarga NN Sentosa, Sektor Arengka Indah untuk pembelian granit senilai Rp1.000.000, NN untuk pembelian granit senilai Rp1.400.000. Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Gereja kita masih membutuhkan sumbangan dana untuk pembelian granit lantai ukuran 60 x 60 cm dengan nilai per kotak Rp280.000. Bagi jemaat yang ingin menyumbang dapat menghubungi panitia Bapak Insinyur S. Ginting atau kepada Sintua Sektor. Yang kelima, dana pembelian mobil Huria. Minggu 5 November 2023, kita akan mengumpulkan persembahan sokongan dana pembelian mobil Huria melalui amplop khusus, dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis Gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp153.072.996 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan minggu hari ini 29 Oktober 2023, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM melayani di HKBP Pandaur Permai dalam rangka Pesta Gotilon dan Pembangunan. Yang ketiga, senam lansia. Pada hari Selasa 31 Oktober 2023, senam osteoporosis pukul 7 WIB untuk lansia di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna oranye. Keempat, undangan rapat. Diharapkan kehadirannya pada rapat panitia Pesta Gotilon Puncak
tahun profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan HKBP Pekanbaru, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 18 WIB atau pukul 6 sore, tempat konsistori gereja HKBP Pekanbaru. Dimohon kehadiran yang pertama seluruh seksi dana baik koordinator beserta anggota di semua sektor, yang kedua koordinator semua seksi beserta 1 orang anggota, yang ketiga sintua dari semua sektor. Demikianlah undangan ini kami sampaikan dan dapat kita laksanakan. Yang kelima, seksi AMA. Seksi AMA HKBP Pekanbaru melakukan kegiatan olahraga pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, waktu yaitu pukul 7 WIB, tempat komplek gereja HKBP Pekanbaru. Diharapkan kehadiran kaum bapak atau AMA setiap sektor untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang keenam, undangan rapat pembentukan panitia Natal AMA. Dalam rangka menyambut Natal yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengadakan perayaan Natal AMA HKBP Pekanbaru pada hari Jumat 15 Desember 2023. Untuk itu kami pengurus mengundang kaum AMA dari sektor-sektor 2 orang untuk dapat menghadiri rapat pembentukan panitia Natal AMA HKBP Pekanbaru tahun 2023 yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 19 WIB, tempat ruang konsistori HKBP Pekanbaru. Yang ketujuh, baptisan kudus. Minggu 5 November 2023 akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita, marguru atau belajar baptis untuk orang tua pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 15 WIB bertempat di gereja. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing. Yang kedelapan, pesta puncak, pesta Gotilon, puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan. Minggu 19 November 2023 adalah pesta puncak, pesta Gotilon, puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan. Kebaktian pukul 7 WIB, pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB digabung masuk pukul 9 WIB bertempat di halaman gereja HKBP Pekanbaru. Untuk kebaktian pukul 17 WIB masuk seperti biasa. Yang kesembilan, PA Remaja Naposo Seresot HKBP Pekanbaru. Dalam rangka menindaklanjuti program kerja dan pelayanan kategorial remaja dan Naposo Bulung HKBP Seresot Pekanbaru, kami mengundang remaja dan Naposo Bulung Seresot Pekanbaru untuk menghadiri ibadah penelaan Alkitab dengan topik Get out from your comfort zone with Jesus. Keluar dari zona nyamanmu bersama Yesus. Amsal 6 ayat 6 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 19 sampai dengan 22 WIB bertempat di HKBP Pandau Permai, KOR GKP Air Kulim. Diharapkan kehadiran remaja dan Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2023. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang sakit, mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun yang sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran.
Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Warta tambahan, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 telah meninggal dunia Goman Sitorus, tutup umur 61 tahun, suami dari Ibu Boru Huta Barat, alamat Jalan Bakti 6 nomor 29. Ibadah pelayanan minggu di rumah duka dipimpin Guru Darmot Sitompul pukul 10 WIB. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan pelayan 1A dan 1B. Saksi pertama
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salu na manginang. Horas madita salu na manginang. Bohado tutu berita muna sehat du sudia manginang. Sehat dati puji Tuhan, boy hita mangulaka ulauta di bagasan saminggon jala totong matutu di bagasan pangawraution padonganion na sa Tuhani hita lamangulaka ulauta na maragami. Atau ngamanginang, mari kita buka firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita pada saat ini. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama hingga yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kami akan membacakan untuk kita semuanya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu menghasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan kehidupan seorang pemberita Injil, dalam perjalanan kehidupan seorang percaya, ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pemberita Injil atau oleh seorang yang percaya. Ada begitu banyak resiko yang harus dihadapi oleh seorang yang percaya, oleh seorang pemberita Injil, karena iman percayanya hanya kepada Yesus. Pasti banyak yang harus dihadapi, pasti banyak persoalan, pasti banyak tantangan, pasti banyak resiko yang harus dia alami. Dapat dikatakan bahwa kenyataannya tidak ada pemberitaan Injil yang aman. Tidak ada pemberitaan Injil yang mulus tanpa melewati sejumlah tantangan. Kita semua tahu bahwa tidak ada pemberita Injil yang aman dan mulus, sebab setiap medan pelayanan punya cerita tersendiri.
Medan pelayanan itu banyak yang harus dihadapi. Menjadi saksi Kristus itu tidak mudah di dunia ini. Karena itu kita harus ingat, pemberitaan Injil sungguh memiliki resiko. Pemberitaan Injil sungguh penuh dengan tantangan, penuh dengan penolakan. Karena ada perjumpaan antara kehendak manusia, antara kehendak keduniawian dengan kehendak Allah. Ada perjumpaan yang benturan antara kepentingan pribadi dengan kehendak Allah. Namun yang pasti perlu kita ingat, tugas pemberitaan Injil adalah milik Tuhan. Tugas pelayanan itu adalah bukan milik seorang pelayan itu, tetapi tugas pelayanan itu adalah hanya milik Tuhan. Jika kita dipercaya untuk memberitakan Injil saat ini, kita diutus oleh pemilik pelayanan itu. Ingatlah bahwa kita itu diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Kita diperlengkapi untuk memberitakan Injil Tuhan itu di medan pelayanan yang tidak pernah mudah itu. Bahwa kita seorang percaya diutus ke tengah-tengah domba serigala. Kita diutus, banyaknya tantangan persoalan yang kita hadapi di sekeliling kita. Maka setiap kita akan mengalami jalan yang tidak mudah dalam pemberitaan Injil itu. Setiap kita harus memahami bahwa kita tidak akan bisa memberitakan apapun jika kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Kita tidak bisa menyaksikan apapun tentang Yesus jika kita tidak mengalami Yesus di dalam hati kita. Kita tidak bisa mengabarkan Injil Yesus tanpa Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu berasal dari Tuhan. Maka setiap orang percaya itu harus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Maka orang-orang yang percaya, maka orang-orang yang memberitakan Injil di dalam hidupnya akan diperlengkapi dan disertai oleh Tuhan. Tugas pemberitaan Injil itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tugas memberitakan Injil bukan tugas seperti tugas biasa yang diterima seorang pemimpin kepada bawahannya. Tetapi kita berhubungan dengan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, sang pemilik pelayanan itu. Tugas pemberitaan Injil bukan dalam rangka menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan. Tugas pemberitaan Injil bukan untuk mencari pujian. Tugas pemberitaan Injil bukan mencari kehormatan. Tugas penyampaian Injil bukan mencari popularitas, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tugas memberitakan Injil bukan mencari keuntungan, bukan tujuan untuk kaya, tetapi rela memberi hidupnya menjadi berkat. Amin. Ido manginang tugas pemberitaan Injil. Gabe taruli pasu-pasu saluhut akadi homoliangta. Kita menyukakan hati Tuhan. Tugas itu harus dilakukan dengan motivasi yang murni. Tugas itu harus dilakukan dengan murni, dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun, ikhlas melayani dalam kasih. Maka fokus yang harus dibangun adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, bagaimana yang dialami oleh Paulus di dalam pemberitaan Injilnya, dia dianiaya, dia dihina, dia diancam,
bahkan hampir kehilangan nyawa, bahkan dia ditolak ketika dia memberitakan Injil. Serangan fisik, serangan psikologis dalam diri Paulus itu terjadi. Namun Paulus menyadari bahwa dirinya secara pribadi tidak akan mampu dalam pemberitaan itu, karena memang tekanan pada saat itu dari pemerintahan, dari masyarakat begitu luar biasa, begitu bertubi-tubi dalam kehidupannya. Namun meskipun berbagai tantangan, meskipun berbagai tantangan, berbagai persoalan yang terjadi dalam diri Paulus, dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap memberitakan kabar sukacita bagi sekitarnya. Karena memang Paulus menyadari bahwa berita yang disampaikan Paulus berasal dari Allah. Dan Allah sendiri menyerahkan tugas pemberitaan itu kepada dirinya. Jika kita baca di ayat 3 dan di ayat 4. Kepercayaan yang diberitakan Allah itulah melayakkan Paulus untuk memberitakan Injil itu. Maka dalam nats ini Paulus menyapa kembali orang-orang yang ada di Tesalonika pada saat itu lewat suratnya. Sapaan yang dia sampaikan, sapaan untuk menguatkan iman kepercayaan jemaat Tesalonika pada saat itu. Kita mengetahui bahwa kota Tesalonika pada saat itu merupakan sebuah ibu kota Makedonia. Kota yang begitu maju, pusat pelabuhan. Tetapi orang-orang yang tinggal di sana sebagian hanya percaya kepada Tuhan. Sebagian kecil saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun walaupun demikian, Paulus menyapa mereka. Sapaan yang disampaikan Paulus kepada mereka tentu menyapa kesejukan iman mereka. Apa yang disampaikan Paulus di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat itu? Paulus pertama sekali menyampaikan kepada mereka akan apa yang telah ia alami ketika dia berada di Filipi. Dia diusir, dia dianiaya, dia hampir dibunuh. Ada begitu banyak resiko yang dia alami, namun Paulus siap dan tidak gentar untuk memberitakan Injil. Dia tetap kuat. Maka seberat apapun resiko yang dia hadapi, walaupun nyawa taruhannya, tapi karena dia memberitakan Injil Kristus, yang dia sampaikan adalah Injil Kristus, untuk menyelamatkan hidupnya adalah Kristus, maka ia tidak takut. Bahkan dalam pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mencari keuntungan. Dia tidak menyusahkan orang Tesalonika. Dia menjadi tukang tenda. Kalau kita baca nanti di ayat berikutnya, siang dan malam kami bekerja hanya untuk tidak menyusahkan saudara-saudara sekalian. Dia lakukan pekerjaan untuk ambil dalam tukang tenda. Ariat dok bornge do hami mangulau-ulaun. Asa unang khususai hami hamu. Paulus mengatakan, karena Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah. Maka di ayat berikutnya juga, kami tidak pernah bermulut manis. Dia tidak pernah bermulut manis. Dia tidak pernah menyukakan hati manusia. Dan tidak bersifat loba, tidak mencari pujian. Dia selalu ramah, walaupun dia dianiaya. Karena apa? Karena Injil yang dia sampaikan bukanlah Injil pembalasan. Injil yang dia sampaikan adalah bukan Injil kesombongan, bukanlah Injil membuat tinggi hati, tetapi Injil yang menyejukkan, Injil yang menyelamatkan, Injil yang penuh dengan kasih.
Maka dalam menyampaikan itu Paulus adalah penuh dengan kasih walaupun dia dianiaya. Paulus memberitakan Injil dengan motivasi yang benar. Kasih di dalam Kristus. Paulus tidak mengharapkan imbalan apapun. Tugas pemberitaan yang dia lakukan murni karena panggilan Tuhan, dan itu dilakukan murni di dalam pelayanannya. Maka melalui firman Tuhan ini, Paulus telah menunjukkan teladan yang benar di dalam kehidupan kita. Pusat pelayanan di dalam kehidupan setiap orang percaya itu adalah harus untuk menyukakan hati Tuhan, bukan diri kita. Maka jangan pernah di dalam kehidupanmu mencuri kemuliaan hati Tuhan itu di dalam pelayananmu itu. Jangan engkau rampas kemuliaan Tuhan dari pelayananmu. Jago pe huriai alan yau de makobasi di sih. Jago pe huriai na jolo alau do perhalado di sih. Jago pe na jolo huriai hakabe bekabarui ala ado pengusaha di sih. Jangan engkau curi amanginang kemuliaan Tuhan itu, jangan engkau rampas. Tetapi pakailah hidupmu itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tujuan ibadah dan pelayanan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Ingatlah, kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, supaya kasih Tuhan dialami oleh seluruh dunia yang ada di manusia ini, sampai ke ujung bumi. Di pasaha petuhita marhiti haporsyota lahu pasato berita nauliih. Maka milikilah motivasi yang benar, milikilah motivasi yang murni di hadapan Tuhan dalam tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Maka firman Tuhan hari ini kita mau diajak amanginang bahwa setiap orang yang percaya harus berani menyatakan kebenaran kasih Kristus di dalam kehidupannya. Setiap orang percaya harus berani menyatakan kebenaran kasih Kristus di dalam kehidupannya, walaupun banyak resiko yang harus dia terima, karena Allah akan menolong kita. Ketika persoalan, tantangan datang dalam kehidupan kita, tetapi karena kita berani menghadapinya, maka di situ ada pertolongan Tuhan. Ketika kita berani menyatakan kasih Kristus di dalam dunia ini, kita akan dimampukan, kita akan ditolong oleh Tuhan untuk memberitakan Injilnya itu. Karena itu kita dipersiapkan, kita diperlengkapi melalui kuasanya. Bagi orang percaya, kita akan tetap memberitakan Injil Tuhan lewat gaya hidup kita masing-masing. Artinya kita harus berani menolak yang tidak baik di dalam kehidupan kita ini menginang. Kita harus berani menolak. Ketika kita berani melakukan hal-hal yang benar di tengah-tengah situasi yang tidak benar itu, maka saat itulah kita menyampaikan Injil Tuhan. Ketika kita berani melakukan hal-hal yang benar, hasitongan na adong di portibion tapasahat di tengah-tengah situasi yang tidak benar, maka saat itulah kita menyampaikan Injil Tuhan. Disitulah kita menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang percaya, jemaat Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil atau kabar baik itu. Dakola kami pedita lapasahata berita nauli. Dakola perhalado, dakola hola guru huria. Dakola bibil pro diakones.
alai saluhuna natarjo di bagasan guar ni debata ama. Iko sahat do pasatu berita nauli. Maka untuk memberitakan kabar baik itu kita harus punya integritas. Integritas yang kita miliki itu hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Menjadi saksi-saksi di tengah-tengah dunia ini tentu banyak tantangan, banyak yang menolak kita. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini tidak mudah. Maka keberadaan kita dalam gaya hidup kita ini menginang merhite pakkatayota, melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, itu harus kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Justin Sombing mengatakan, jamitamido ngolum, ngolumido jamitam. Kehidupanmu adalah khotbah yang hidup, dan khotbahmu adalah hidupi di dalam kehidupanmu. Itu harus kita tanam dalam kehidupan kita ina manginang. Marhite pakkatayota, marhite akapa papahenata pangalahota, pakuling tanah labok, jalan apa tuluhon. Kita harus sadar sebagai orang percaya, tugas pertama kita adalah menyukakan hati Tuhan. Maka kita orang yang percaya yang terpanggil untuk mewartakan Injil itu bukan agar pewarta itu atau pemberita Injil itu disenangi oleh banyak orang, tidak. Bukan hanya untuk disenangi oleh banyak orang, tetapi bagaimana agar Tuhan disenangi oleh banyak orang. Dan pemberita Injili nadi halomo gudang halak daun. Tetapi sebaliknya, justru Tuhan itu yang disenangi oleh banyak orang melalui pemberitaan Injil kita itu. Bukan kita yang disenangi oleh banyak orang, bukan pemberitanya yang disenangi oleh banyak orang, tetapi bagaimana agar Tuhan itu disenangi oleh banyak orang. Maka sebagai pemberita Injil, kita harus semakin kecil, namun Tuhan tetap semakin besar. Maka segala sesuatu dalam pemberitaan Injil itu, dalam kabar baik itu, harus terlebih dahulu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Utamakan Tuhan, pakema ngolum, hola pasangapon debata jalana parpuri amanginang. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kata-katanya akan menyenangkan Tuhan. Ingatlah, orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan, orang-orang yang selalu mengenal Tuhan dengan dekat, kata-katanya akan menyenangkan Tuhan. Maka tugas orang percaya itu menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Hadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah di perjalanan ningolum. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupan keseharianmu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan mengingatkan kami melalui sapaan firman-Mu pada saat ini, supaya kami berani memberitakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami ditolak, walaupun banyak tantangan resiko sebagai pengikut Engkau, tetapi kasih-Mu harus kami nyatakan di dunia ini lewat pewartaan, lewat pemberitaan Injil di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik melalui perkataan kami, baik melalui tingkah laku kami, baik melalui sikap kami, perbuatan kami. Ketika Engkau pakai kami Tuhan di dalam kesempatan untuk melayani Engkau,
maka yang kami layani bukan manusia. Ketika kami melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, bukan menyukakan hati manusia, bukan menyukakan hati jemaatmu, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan pemilik pelayanan itu. Maka ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak mencari popularitas, tidak mencari keuntungan di dalam pelayanan, tetapi kami menyenangkan hati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan melalui pemberitaan Injil kami Tuhan, melalui pewartaan kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami ini. Banyak orang yang mengenal Engkau melalui kasih-Mu, melalui penyertaan-Mu, melalui pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami supaya kami berani memberitakan Injil-Mu di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah dunia ini. Kalau begitu banyak tantangan risiko, kami dikejar-kejar akan pemberitaan Injil-Mu melalui rumah ibadah, tetapi kami tetap menyatakan kasih-Mu, tetapi kami tetap menyatakan suara kebenaran melalui Injil-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan yang benar di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini, berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, supaya mereka Tuhan, Engkau cukupkan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, bersuka cita di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Bapa, kami juga berdoa, jika ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan mereka, jangan Engkau biarkan mereka Tuhan putus asa, tetapi Engkau kuatkan mereka Tuhan melalui iman kepercayaan mereka, supaya hati jemaat-Mu memegang teguh iman kepercayaan mereka, memegang teguh Injil kebenaran-Mu, supaya mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sumber kehidupan, Engkau menyembuhkan jemaat-Mu jika ada mengalami sakit penyakit. Begitu juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, dari yang sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, kiranya Tuhan juga menyertai mereka, kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka, supaya anak-anak-Mu itu menjadi setia dan taat kepadamu. Berkati Tuhan, supaya anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak yang teladan, yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut dalam kehidupan mereka. Bapa, pada saat ini juga seluruh kehidupan kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 458 ayat pertama hingga berikutnya, dan di sini kita menyampaikan persembahan kita hanya kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin.